Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama aku Zahra Firdausi Munir, biasa dipanggil Zahra, dengan NIM A5102000052 dari program studi PGSD Universitas Muhammadiyah Surakarta dan tentu saja dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Seperti video sebelumnya, kali ini Zahra masih membahas tentang lembar kerja proyek warga negara yang membahas tentang kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang pelajar di Karanganyar. Tapi sebelum ke topik pembahasan yang akan aku bahas, alangkah lebih baiknya jika kita mengenal apa itu pencurian dan hukum yang berlaku dalam sebuah kasus pencurian. Kalau kata Mbah Google nih ya, dalam hukum kriminal, pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik, dan seorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri, serta tindakannya disebut mencuri. Cukup bisa kita pahami ya penjelasan dari Mbak Google tadi, dan sekarang kita langsung aja ke sanksi tindak pidana pencurian. Mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 sampai 367 KUHP. Sanksi pidana jika melakukan tindak pidana pencurian berbeda-beda, tergantung pada bagaimana dilakukannya tindak pencurian tersebut. Seperti misalnya pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP berbunyi, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Sekarang kita akan membahas tentang hukuman pidana bagi anak. Pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa. Karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh sebab itulah, dalam proses hukum dan pemberian hukuman, sebagai sesuatu yang pada akhirnya hampir tidak dapat dihindarkan dalam kasus pelanggaran hukum, anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa. Mengenai peradilan bagi anak, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang melakukan tindak pidana disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Terus, umur berapa aja sih yang dikatakan anak itu? Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindakan pidana. Nah, sekarang kita ke topik yang aku bahas dalam lembar kerja proyek warga negaraku, yaitu tentang pencurian oleh seorang pelajar yang dilakukan di Palur, Karanganyar. Kejadian maling di daerah Palur, Kampung Panjangrejo dekat Prigif 6, maling sejumlah 330 juta berhasil digagalkan. Jam 2 pagi dini hari Senin 14 Desember 2020. Penjelasan dari pemilik toko totalnya 330 juta, tetapi yang dijadikan barang bukti hanya 70 juta dikarenakan uang tersebut keburu untuk disetorkan karena uang tersebut adalah uang dagangan. Walaupun nih ya kasus pencuriannya itu tuh berhasil digagalkan, tapi bisa kita ketahui dari kasus tersebut sangat amat miris ya, karena yang melakukan kasus pencurian tersebut adalah seorang pelajar. Mengingat bahwa mencuri adalah perilaku menyimpang dan tidak lazim dilakukan,
terlebih oleh anak remaja dan berstatus sebagai pelajar. Remaja yang terpelajar seharusnya mengerti akan pendidikan dan tidak pernah berpikir untuk melakukan tindakan pencurian. Anehnya, pelajar itu seperti orang yang tidak berpendidikan karena seperti bangga mencuri, dibuktikan karena ia unggah dalam postingan akun sosial medianya. Jadi akun sosial medianya itu dia mengunggah barang-barang branded dan mahal kayak gitu. Padahal sebenarnya uang yang dia pakai buat beli itu tuh uang curian gitu. Dan pada akhirnya, akibat yang ditimbulkan cukup serius dan tidak dapat lagi dianggap sebagai suatu persoalan biasa. Sebab tindakan-tindakan delikuensi banyak yang menjurus kepada tindakan kriminal. Dan untuk menanggulangi delik pencurian yang dilakukan oleh anak, ada dua cara, yakni dengan upaya yang pertama adalah preventif atau pencegahan, yaitu dengan memberikan bimbingan kepada orang tua anak mengenai pentingnya hubungan keakraban keluarga, pembinaan keagamaan, menjalin kerjasama antara guru murid tentang cara belajar di sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedua adalah upaya represif, yaitu melakukan tindakan razia, pengusutan atau penyidikan, dan penahanan. Mengingat bahwa video proyek warga negara ini adalah untuk memenuhi nilai mata kuliah Pancasila, tentu saja kasus yang saya angkat ada relevansinya dengan Pancasila. Yaitu permasalahan ini melanggar sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung makna bahwa semua masyarakat Indonesia harus bisa hidup dengan adil dan makmur serta menghormati hak-hak orang lain. Dalam kasus ini, seorang pelajar tersebut harus diadili melalui jalur hukum karena telah melanggar norma yang ada. Nah, udah selesai nih aku jelasin tentang kasus yang aku angkat untuk lembar kerja proyek warga negara Pancasila kali ini. Maaf jika banyak salah kata dan maaf jika kurang informatif, karena saya hanya menggunakan informasi seadanya saja yang saya ketahui dan dari Google. Cukup sekian dari saya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.